Di desa Negeri Sakti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur inilah menjadi persemayaman terakhir Sayyid Hamimum Hamim. Oleh masyarakat setempat, beliau diberi gelar Puyang Tuan di Pulau. Tuan berasal dari kata tan yang berarti tanda, sedangkan kata di pulau merujuk kepada makam beliau yang berada di sebuah pulau tepat di tengah-tengah Sungai Komering. Untuk sampai ke makamnya, kita harus menempuh jalur transportasi melalui sungai. Puyang Tuan di pulau ini disebut-sebut merupakan anak dari Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1864, Puyang Tuan di pulau merantau ke Pulau Sumatera untuk syiar agama Islam. Dalam pengembaraannya, Puyang Tuan di pulau sempat menyebarkan agama Islam di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya hingga akhirnya sampai dan menetap di Desa Campang 3 yang kini merupakan bagian dari Kabupaten Oku Timur. Pada masa pendudukan Belanda, beliau juga adalah seorang pejuang yang memimpin masyarakat Komering untuk mengusir penjajah. Konon Puyang Tuan di pulau semasa hidupnya memiliki sejumlah karomah, antara lain dapat mendatangkan air dan ikan. Dikisahkan pada suatu ketika, beliau minta kepada murid-muridnya untuk dibuatkan rakit karena beliau ingin berlayar. Para muridnya heran karena tak mungkin rakit dapat berjalan, mengingat tempat tinggal Puyang Tuan di pulau berada di daerah ketinggian. Tetapi karena takjimnya mereka terhadap perintah guru, maka jadilah sebuah rakit dari bambu seperti yang diminta. Lewat tengah malam, di saat seluruh penduduk tertidur pulas, ternyata air dari Sungai Komering meluap sehingga sampai ke kediaman Puyang Tuan di pulau yang kemudian pergi berlayar dengan rakit bambunya. Penduduk baru tersadar keesokan harinya saat pagi menjelang, di sekitar pemukiman rumah mereka banyak terdapat ikan-ikan yang berasal dari Sungai Komering. Puyang Tuan di pulau juga memperistri seorang wanita cantik jelita yang bernama Putri Rubiah Bulan. Konon sebelumnya beliau adalah wanita yang diasingkan oleh penduduk karena menderita penyakit kusta. Kabar berita mengenai perempuan pengidap kusta itu akhirnya sampailah ke telinga Puyang Tuan di pulau. Ia kemudian mendatangi lokasi pengasingan perempuan tersebut. Dikisahkan bahwa Puyang Tuan di pulau mengobati penyakit kusta perempuan tersebut dengan 7 buah jeruk. Beliau melemparkan satu persatu buah jeruk kepada perempuan pengidap penyakit kusta. Setiap lemparan jeruk, bau yang ditimbulkan dari penyakit kusta mulai berkurang. Hingga saat lemparan jeruk yang ketujuh, perempuan pengidap kusta itu sembuh dan menjelma menjadi perempuan yang berparas cantik jelita. Oleh Puyang Tuan di pulau, perempuan cantik itu diberi nama Rubiah Bulan dan kemudian dipersunting menjadi istrinya. Hingga kini, makam Puyang Tuan di pulau dirawat oleh anak keturunannya dan oleh sebagian orang dikeramatkan. Peziarah yang datang ke makam Puyang Tuan di pulau tak terbatas oleh warga setempat, tetapi sejumlah warga dari Cirebon dan Banten yang memiliki hubungan zuriat dengan Sunan Gunung Jati, banyak yang datang ke makam Puyang Tuan di pulau untuk mendoakan beliau. Jika Anda percaya hal-hal mistis, berdoalah ke makam beliau tepat di malam 1 Muharram. Konon Anda akan merasakan pengalaman spiritual yang tidak akan mungkin Anda lupakan. Percaya nggak percaya, terserah Anda.